القلوب ودوائها وعافية البدن وشفائها ونور البصر وقيامها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summaida Allahi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama min amilin khususan dalam hisbi syaikhina wa fatih wa risbi syai'an Mahmud Umar wa ma'alimuna marzubi lahum al-Fatihah. Sumaida arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa bil khusus ala hadhihi al-jama'ah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qawlu wa hidayatan bis-shawab ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, teman-teman, adik-adik yang saya muliakan. Panggilnya apa ya? Mualim aja lah ya. Ngajar. Mualim dulu di sini alumni juga, sama seperti kamu. Tahun 97. Jadi tahun 91 sampai 97 sampai 2000 di Sanawiyah, kemudian 2000 sampai 2003 di Aliyah. Jadi udah lama Mualim nggak masuk ke madrasah itu. Paling karena kalau ada ngawas sekali kemarin. Guru-guru Mualim yang masih ada, Mualim Sohadi, Pak Sohadi itu guru Mualim. Mualim Yahya, Ustaz Tasidi Mualim, Assalamualaikum Mualim. Izin Mualim ya. Apalagi Pak Iwan. Itu guru-guru Mualim semuanya. Mualim gak beroki sih sebenarnya, ada guru-guru Mualim. Cuman ya kita sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Kamu hari ini gak sekolah, ngaji. Jangan niatkan sekolah, niat sekolah dengan niat ngaji itu berbeda dan gitu. Ngaji pokoknya. Mualim cerita sedikit. Dalam mengaji ini ada istilah tabaruk, ada berkah. Yang hilang santri itu, yang hilang pada diri murid itu rata-rata adab. Santri adab, berkah, mereka tak percaya dengan barokah.
tidak yakin dengan adab. Padahal dalam kitab ta'lim tidak boleh orang ngaji fikih, tidak boleh orang ngaji tauhid, tidak boleh orang ngaji tasawuf sebelum ngaji adab 20 tahun. Tanggung 20 tahun. Makanya mualim seperti ini, kalau mualim dulu nggak pintar-pintar kali, sering kena tokok mualim dulu. Mungkin karena tokoknya bagi Bismillah mungkin brutal itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan bimbingan guru-guru mualim di sini, ya, qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beradab itu, insya Allah ada barokah. Dulu di pondok ada 2 santri. Kalau dulu mualim dari sini minta izin sama mualim Zubair almarhum, mualim berangkat ke Tuban. Nah, secara bilamitan mondok beliau mengizinkan saya berangkat ke sana. Nah, jadi kiai itu pernah tahu pakai bahasa Jawa. Dia nang kene wong loro santri. Pinternya, alimnya luar biasa. Pinternya itu luar biasa. Yang satu itu gobloknya luar biasa. Ya. Ya. Jadi mana? Gobloknya atau pinternya? Ya pinternya. Cuman giliran roan, bahasa Jawa roan setiap hari Jumat bersih-bersih. Roan, ya. Kamar dibersihkan, jeding dibersihkan, kamar mandi jangan ke sampah. Ya, an-nasofah itu dari mana ya beres. Itu yang patuh, itu yang yang nggak pintar-pintar, goblok ya. Mereka roan bereskan, patuhnya masanya sama kiai itu luar biasa. Mana yang pintar itu sinau, belajar aja, ngapal ranking 1, alfia luar biasa. Emriti luar kepala, Husor, apalagi, pokoknya belajar. Di seluruhan mereka belajar. Padahal kiai nyuruhnya turun ke lapangan, beres-beres comberan, sampah diangkat, begitulah. Jadi ketika ibaratnya 2 orang ini pulang selesai pondok, yang jadi kiai itu yang goblok ini, yang pinter itu jadi jualan ikan asin. Itu dia barokah. Jadi kamu kudu paham, madrasah ini dibangun dengan ikhlas, yang masih ada itu barokah. Makanya yang jadi-jadi itu, yang jadi-jadi ibaratnya dekat sama Allah, yang ibaratnya dekat sama masyarakat, yang mereka patuh-patuh sama gurunya. Untuk itulah dalam majlis taklim ini, ngaji ini, kita ngaji dulu suka saatan, duduk 1 saat berpagi-pagi menuntut ilmu. Kalau misalnya dia membaca Quran, menghafal Quran, lebih baik daripada 100 rakaat, 100 rakaat. Tapi kalau kamu duduk mengaji begini, khairun min alfi rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat. Kan ini, ya, mengaji tadi. Maka niatkan ngaji, ya. Man fahima fahima. Siapa yang paham, paham. Man tengah-tengah gitu. Tadi duduk, kalau nggak paham tanya, ya. Nah, kita ngaji aja ya. Dan itu cerita adab. Ya, mudah-mudahan setelah ngaji ini kamu menjadi orang beradab dan berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib atas setiap mukallaf, ada'u jami'i ma aujabahu Allah alaihi, melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan Allah atasnya. Kamu sudah mukallaf, ya, sudah balik, sudah haid, itu namanya mukallaf. Orang yang mukallaf itu orang yang dibebani hukum agama, itu namanya mukallaf. Yang tidak mukallaf orang gila, ya, akalnya ada tapi tidak sempurna. Kalau dia nggak puasa, nggak sholat, nggak apa-apa. Makanya kalau kamu nggak puasa, nggak sholat, namanya orang gila, namanya nggak mukallaf, ya kan? Ya, kita sempurna akalnya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya mukallaf. Dewasa sudah keluar haid, ya, laki-laki sudah mimpi, namanya mukallaf. Sampai dakwah Islam, namanya mukallaf itu. Jadi orang permintip yang di ujung-ujung di kebun, yang di ujung-ujung pelosok-pelosok itu nggak mukallaf itu. Kenapa? Nggak sampai dakwah Islam sama dia. Kalau kamu kan mukallaf, banyak kiai, banyak ustaz,
guru semuanya. Kalau kamu nggak ngaji berdosa. Fardu ain ngaji, tauhid, fikih, bagi tauhid, fardu ain. Kalau kamu nggak ngaji tauhid berdosa kamu. Alhamdulillah minimal duduk kita Bukhari sudah melepaskan fardu ain kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang Cina, orang-orang kafir di sekitar kita ini namanya bukanlah wajib mereka masuk Islam sebenarnya. Kenapa? Sampai dakwah Islam ke mereka. Jadi ketika sudah mukallaf, kamu sudah besar, sudah haid, ya, berakal, maka kamu wajib mengerjakan seluruh apa perintah yang diwajibkan Allah. Wa yajibu alaihi an yu'addihu ala ma amara Allah bihi min al-ibyan bi arkani. Dan wajib atas seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan rukun-rukunnya, wa syurutihi dan syarat-syaratnya. Semua ibadah ada peraturannya, ada syarat, ada rukun, ya kan? Sholat aja ada syarat, ada rukun, ya. Sholat syaratnya ada. Apa syaratnya? Bersih dari najis. Kadang-kadang najis saja pun kadang-kadang mereka ya banyak yang tidak paham. Makanya kalau misalnya kamu ingin menandai rumah itu orang ngaji, kalau kita numpang sholat pakai selop, ya, pakai sandal, walaupun bersih, ya kan? Apalagi di rumah itu banyak anak-anak. Di kamar mandi berwudu, sandalnya terus sampai ke atas sejadah, ya kan? Makanya rumah setan itu dua. Pertama kamar mandi, kedua pajak, ini kan di situ. Makanya lama-lama ini di kamar mandi men-tiktok kan di situ, kurang kerja. Di kamar mandi baca doa, dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Begitu masuk hati terus berpikir. Kadang-kadang banyak orang kepleset kamar mandi mati, lupa di sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah ngaji kan memang dijaga terus batinnya. Karena kan kematian itu kapan pun bisa datang. Kamu naik bis, kata Rasulullah kalau keluar rumah gampang aja untuk anak kita ini. Dalam kitab Jamul Jawami dikatakan kalau ada umatku keluar baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, diselamatkan, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Pulang dia masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim, itu saja setan nggak mau masuk ke rumahnya. Dulu ada seorang sahabat melapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat susah, banyak masalah, dia melapor sama Nabi. Kalau kita banyak masalah, cari orang solih, ya, jangan salah langkah. Ini cari mbak dukun, bahayalah orang-orang yang beriman. Rasulullah, dia mengadukan urusan dunia akhiratnya sama Rasulullah. Nabi ini ngasih solusi tergantung dengan orang-orangnya. Ada yang disuruh membaca tahlil, ada disuruh membaca macam-macam. Tapi untuk ini Nabi memberikan solusi kepada dia. Idza dakhaltum al-buyut, ya, fasallimu ala anfusikum. Kita suruh dulu itu. Apabila masuk rumah, ucap salam. Itu aja. Jadi kata Nabi, nanti biasakan setiap masuk rumah fasallimu ala anfusikum. Jadi in kana fihi ahad, jika di dalam rumah itu ada orangnya, ya ucap salam, assalamualaikum. Wa in lam yakun fihi ahad fasallimu ala anfusikum. Kalau di dalam rumah itu enggak ada orangnya, ucap salam atas dirimu. Inilah hadis ini asbabun nuzul Quran surah An-Nur diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan di rumah ada orangnya, dan nggak ada orangnya, ya, rumah baru nggak ada orangnya, tetap dianjurkan untuk salam. Kata Rasulullah, faqra qul huwallahu ahad wahidatan marratan. Jangan lupa sebelum masuk rumah baca qul huwa satu kali. Ya, karena dia yakin sama Rasulullah SAW ini, diamalkan. Tapi kata Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau masuk rumah, bacanya qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu assalamualaikum, dia pun masuk. Diamalkan selama seminggu. Kemudian razaqahullahu ala jiranihi. Dia pun diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala atas kesusahannya sampai melober sama tetangga-tetangganya. Coba amalan sederhana saja nih. Nah, jadi
Kita pun begitu. Ini banyak orang udah kadang-kadang dapat ilmu, lupa mengamalkannya. Masuk lupa, encok lah, baik lagi boleh. Mana lagi udah masuk, encok lagi. Jadi ketika kita ingin tahu ilmu itu nafi atau tidak, datang belajar ini mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sungguh-sungguh ngaji, niatnya bukan apa-apa. Pokoknya semua kita ini dari sini niatnya ngaji. Gitu. Niatnya saya pun nggak hebat-hebat kan, itu cuma membacakan. Malimnya hanya membacakan saja. Karena ada amanah dari guru-guru malim, tolong bacakan kitab ini ya, malim bacakan. Kita sama-sama ngaji. Jadi kalau ilmu tadi nafi masuk ke kubur kita, insya Allah nanti pulang sekolah, pulang ke rumah pasti diamalkan. Kenapa? Karena dia bermanfaat dan sungguh-sungguh kita mendengarnya. Begitu kita masuk, baca Bismillah, baca kul, kan sederhana saja. Jadi Bismillahnya saja pun bisa memberikan barokah bagi kita semuanya. Nah, jadi ibaratnya semua ya ibadah itu ada syarat dan rukun-rukunnya. Puasa ada syaratnya, ya kan? Sholat ada syaratnya. Yang harus kita pahamkan adalah fikih. Sampai mana rupanya fikih itu, Malik? Kok kita penting kali ngaji fikih? Dulu, ketika Nabi Isra wal Mi'raj, ya, ketika Nabi berhenti di langit kelima, ya, Allah mengizinkan Rasulullah singgah ke neraka, singgah ke surga. Ya. Begitu Nabi singgah ke neraka, Nabi melihat ra'aitu nisa'an wa rijalan. Aku melihat laki-laki dan perempuan, tangannya dimasukkan ke bawah, kemudian kena tengkuknya dua-dua ya. Kebayangkan tangannya masuk hari, dua-dua, kan bulat gitu ya. Disepak malaikat masuk ke dalam api neraka. Bayangkan itu siksaannya. Jadi tangannya dimasukkan ke bawah ini, dikenai ke tengkuknya, disepak malaikat. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, man haula iyahi? Siapa ini? Ya Jibril, hada ummatu. Inilah umatmu, ya, yang tidak tahu wudu, tapi wudunya salah. Yang tidak tahu mandi wajib, ditanya rukun mandi wajib 4 jawabnya. Apa itu? Anduk, sabun, odol. Kebayangkan ada santri mandi wajib tidak tahu rukunnya, cuman amal ibadahnya itu. Qadiratul badan, badannya penajis. Itu gara-gara fikih. Makanya kitab Sabilan itu pembahasan air itu tebelnya luar biasa, saking pentingnya kamu nanti jadi perempuan mencucur air. Yang sederhana saja dah. Apa namanya? Makan. Yang ada telurnya. Itu yang sederhana saja. Ya kamu pernah makan mie balap enggak? Pernah enggak? Kalau pakai mana itu? Ceplok-ceplok. Pernah tanya enggak? Dicuci enggak? Ya, pernah tanya enggak? Ceplok-ceplok awalah apa aja? Lahapnya enak kan? Namanya balap-balap buatnya gitulah. Maka pun balap-balap enak. Terakhir apa? Doanya tidak mustajab. Ayo jadi sebab banyak kali lah aku ngapal ini. Ingat dalam kitab Ta'limut Ta'lim, salah satu yang menyebabkan hafalanmu hilang, salah satu yang menyebabkan otakmu bebal, suka jajan pasar. Ya, kenapa? Rawan najis, ya kan? Coba bilang berani. Walaupun pernah kok martabak makyum, sedekah dirasa itu kan? Belilah, cuci pak, cuci memang. Berpikir mana? Awak beli jam 10, dia buka jam 8. Sebelum awak beli, siapa yang beli? Ya ini cuci dia kan telurnya aja, gak mungkin lah pak saya beli uangnya cuci, tempatnya cuci, ya lempar telur sama dia, plok pulang langsung sana gitu. Makanya sekarang kalau buat martabak, enaknya martabak make in Giwiwai lah, buatan mie balap pun begitu. Kalau kamu ingin laris jual mie balap, ya buat mie balap syar'i. Butuhkan gambar telur dicuci-cuci. Laku itu insya Allah. Mudah-mudahan jarang. Kadang-kadang yang jualannya berjanggut pun nggak juga dicuci. Malah pada tes, ya nggak cuci juga. Berarti kan nggak tahu hukum.
Bayangkan doanya gak mustajab, hilang hafalannya. Mau kamu begitu? Malim tanya dulu, kamu masak telur pernah? Goreng telur, makan apa lagi? Ya kan? Cuci enggak? Ada gini. Malim, kami nggak tahu Malim, kami gini selama ini kami nggak tahu. Telur benda itu ada dua, ada benda najis, ada benda mutanajis. Benda apa? Najis dan benda mutanajis. Nah, kalau benda najis sampai kiamat selama-lamanya najis, nggak bisa disucikan, ya kan? Kayak kucing, najis kan? Selama-lamanya. Tapi hari raya dimakan juga. Enak nggak? Coba sekali. Nah itu selama-lamanya najis itu nggak bisa dimakan kecuali yang raya itu boleh. Itu namanya saja itu ya. Jadi kalau misalnya setiap kotoran yang keluar dari dubur dan kubur najis. Contoh, kamu ke gudang, ya ke gudang kan, mau ngambil benda barang, tiba-tiba kena sarang laba-laba. Kamu pernah lihat laba-laba? Bahasa Arabnya apa? Samakun ikan. Al-Ankabut sampai dalam Quran surah Al-Ankabut, setiap surah An-Nahl, surah An-Naml, surah Al-Ankabut itu ada hikmahnya semua. Kenapa Allah taruhkan Al-Ankabut laba-laba jadi nama surah Al-Ankabut laba-laba? Kamu pernah memperhatikan laba-laba buat sarang? Kamu lihat, kamu teliti, pernah? Tengok, begitu Allah kasih ibrah, lihat mengapa Allah kasih ibrah sama laba-laba. Cara buatnya sama laba-laba itu, tengok. Profesor yang botak sekalipun tumbuh lagi botak lagi mungkin nggak bisa bocor laba-laba, ya kan? Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara buatnya kayak mana? Diambillah sarang laba-laba dari tuburnya, dilip sama mulutnya, terus. Malah kok tahu? Malah perhatikan, oh gitu buat ini. Makanya tahu. Kalau nggak tahu cuma mau bilang tengok dulu. Cek. Subhanallah, alhamdulillah, pasti nggak kayak awak menyanyi. Makanya kan sama Nabi Idris. Subhanallah, tasbihnya malaikat itu. Makanya jangan pernah kamu meninggalkan tasbih malaikat. Kamu santri mondok di mana, kamu ingin sukses kuliah sampai jenjang yang paling tinggi, bantu tuh orang tua. Kamu kan masih didanai orang tua kamu kan? Bantu orang tua dengan doa. Bangunlah jam 4. Bangun jam piro? Jam 6. Alah, jam 4. Ya mudah-mudahan jam 4. Setengah 5 minimal. Sholat tahajud, jangan terkejut aja. Bangun 2 rakaat. Ya. Kata Imam Ghazali, sebanyak apapun ilmu kamu, sebanyak apapun amal ibadah kamu, kalau kamu meninggalkan 2 rakaat tahajud, nonsen semua. Itu gak ada gunanya sebenarnya. 2 rakaat aja udah. Kamu rasakan nanti barokah tahajud 2 rakaat tadi itu. Rasakan. Ya. Pelan-pelan, oh iya, ini Nabi yang bilang. Ya kan? Jadi ibaratnya ketika kamu sholat tahajud, Allah buka semuanya itu, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat itu. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat tahajud. Untuk itulah bangun 2 rakaat pelan-pelan, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya diijabah Allah permintaan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan dulu. Kalau masih kotor nggak mau dia, kita dari makanan tadi dijaga, ya kan? Bangun, sholatlah tahajud 2 rakaat. Kalau ingin kamu dihidupkan nantinya husnul khotimah, menjelang subuh baca ya hayyu ya qayyum 100 kali. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Bisa kan? Dulu Malim waktu ngaji sama Malim Supriyadi, dulu alumni dari sini tapi yang paling seniornya. Itu guru Malim, ya. Dulu dia pernah cerita, dulu ada rumah kebakaran. Rumahnya kebakaran. Semuanya mati.
Satu laki-laki nggak mati. Ditanya, kayak kenapa nggak terbakar? Nggak ngerti. Tiba-tiba aku ngene wae. Apa yang kakek baca? Ya kayu, ya kayu. Apa? Ya kayu. Betul nggak bacanya? Betul nggak? Al-Fatihah, ya kan? Dia lakala-kala. Nggak betul tuh. Ya kayu. Antara ya hayu. Tapi itu bisa selalu. Padahal salah. Kalau kamu jangan salah-salahkan. Coba aku tes ya kayu bakar, gosong lah gitu. Jangan tes. Itu memang seperti itu lidahnya mungkin orang awam, mungkin salah dengar. Dijumpai sama kiainya, aku nggak pernah ngajarkan ya kayu ya qayyum, yang aku ajarkan ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Apa itu aku ajarkan kok? Ya, rupanya salah kah? Itu aja diselamatkan. Allah tahu hati orang. Ya, kamu itu nggak cukup ilmu saja, nggak cukup. Iblis lebih alim. Ya, nggak cukup kalau ingin kamu mencorong di keluargamu, di masyarakat. Kita nggak ingin tampil, enggak. Kamu ingin mencorong di malaikat-malaikatnya Allah. Itu ada hamba namanya besar kali. Kenapa? Beradab, ya kan? Artinya dah habis sholat subuh, jangan lupa sholat qobliyah. Apa kata Rasulullah dalam kitab Muraqim Ubudiyah? Barang siapa yang ingin selamat pulang pergi. Musim begal hari ini. Musim begal hari ini. Jangankan kamu, jamaah kemarin sekolah di pertempatan dendang siang-siang itu jam 11 siang. Perempuan naik kereta diberhentikan, ditarik keretanya, dipijat-pijat, kereta diambil. Ya orang lewat diem-diem aja. Sekarang bahaya, sabu bahaya. Laki-laki hati-hati. Pilih kawan yang baik. Itu tengok. Makanya kalau ingin selamat kata Rasulullah, sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Habis baca Fatihah, baca 2 surah. Apa yang pertama? Alam Nas. Yang kedua, Qul ya ayyuhal. Nah, ingat ini nanti amalkan. Rakaat kedua habis baca Fatihah, baca Alam Taro sama Qul. Coba ulangi, berapa rakaat? 2. Kata pertama baca apa? Fatihah. Habis baca Fatihah, Alam Nasra sama Qul ya kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah, Alam Taro sama Kulhu. Maka pagi itu rezeki dan kesehatan akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ayo, keselamatan dijamin Allah. Udah. Habis sholat qobliyah subuh, ini tadi kalau santri ingin bantu orang tuanya, baca tasbih malaikat. Ikuti subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Ulangi, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Habis qobliyah baca 100 kah? Kalau imamnya sudah komat, udah berhenti, nanti habis itu sambung lagi. Fahim tuh? Diamalkan, tugasmu, kan bantu orang tua. Wa yajtanibu mubtilatihi, dan wajib menjauhkan segala yang membatalkan ibadah. Kalau nggak ngaji nggak tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan sholat, ya kan? Bahkan apa yang membatalkan iman. Dan tentu yang ditakutkan Rasulullah itu ada orang baca Quran kok masuk neraka. Yang ditakutkan Nabi itu ada ustadz pandai ceramah kok masuk neraka. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau orang nggak sholat, nggak puasa, masuk neraka, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Nggak sholat, nggak puasa,
Udah ngaji, masuk neraka itu gimana ceritanya? Ya kan? Makanya dijaga mulut, jangan suka menceritakan wah enak lontongnya, asin kali. Hati-hati tuh. Ya kalau dia terima, kalau nggak terima, orang pendek dibilang pendek marah nggak? Orang gila dibilang gila marah nggak? Coba kita bilang orang gila, lempar aja orang gila, marah. Makanya jangan asal ngomong. Ini lidah dijaga betul-betul, jangan sampai menghibah, bahaya betul. Ya, bisa membatalkan iman kamu. Ya, semua bisa batal. Makanya dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, ya supaya nggak batal. Termasuklah wajibu alaihi, dan wajib atas seseorang amru man ra'ahu tarika syai'in minha, memerintahkan, menegur orang yang meninggalkan syarat dan rukunnya. Contoh, kamu lihat perempuan sholat, ya, mukenanya di bawah sini, benar atau salah? Kenapa salah? Karena leher termasuk aurat gak ini? Aurat nih. Makanya kalau kamu berwudu nggak kena leher, nggak sah. Hati-hati. Kenapa? Batas muka kan ini, kan? Dagu kan? Leher kan enggak. Cuman ada kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Enggak sempurna muka ini kalau enggak dibasuh yang ini, ini basuh wajib juga. Kalau kamu berpas-pasan begini aja, mana sah? Bisa terkat. Udah pas wajib, udah pas. Kan nggak mungkin. Bisa terkat. Kau tengok udah pas ini. Lebarnya dari sini kemari, ya kan? Batas yang biasa, bukan cincalo. Malah abang saya segini, botaknya mau dari mana? Mau dari begini, ya. Enggak, batas umur rambut di sini, ya kan? Kemudian kuping, anak kuping. Kalau kamu berwudu, anak kuping nggak dibasuh, pasti nggak sah. Wajib nih kan? Jambang nggak kena, jambang diginikan. Kamu jambang itu termasuk bagianmu muka. Kamu jangan ginjunya 15 pabrik. Mau berwudu diginikan, mau dia aku berwudu deh. Itu pun tidak ada juga. Wajib dihilang. Jarang orang yang nikah sholat. Kamu ini sembahyang ya, walaupun butuh bedak kamu, ya. Kadang-kadang ada nggak sembahyang itu ya kan, payah, mereknya tebel, bayar, gaji tambah, itu saya tambah nanti. Pokoknya ketika sholat saya izinkan sembahyang, nanti make up lagi. Tambah ya Pak, iya kadang aja, ya kan? Laki-laki mah gampang, perempuan ini hati-hati. Takutnya dia atas pelaminan kamu mati suul bahaya orang yang tak sembahyang. Perhatikan sisanya. 15 siksaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahawana, barang siapa meremehkan sholat, ya, kalau hari ini mungkin sholat anak gurunya sembahyang, kata maknya sembahyang, rubah itu semuanya semata-mata ini panggilanmu ya Allah. Allah kasih 15 siksaan. Bayangkan, sitin fit dunia, 6 di dunia, salasin indal maut, 3 mau mati, salasin indal kubur, 3 mau masuk kuburan, salasin indal yaqabi, 3 mau ketemu dengan Tuhannya. Bayangkan itu 6 di dunia. Yang paling parah 6 di dunia itu matinya suul khotimah. Kemudian apa lagi? Ketika mau mati, perhatikan, orang mau mati itu hausnya luar biasa. Kita mengalami haus itu di 2 tempat. Pertama mau mati. Gak percaya? Cobalah. Mau mati itu haus. Sampai kalau air laut dimasukkan kemari, gak hilang-hilang hausnya. Yang kedua, bangkit dari kubur. Hausnya luar biasa. Nantilah kamu rasakan. Nanti kalau kamu udah beramal, insya Allah nggak lagi semua itu. Jadi orang mau mati itu, ibumu, nenekmu yang mau, pernah nggak dipernah mau mati? Paling 5 kali. Tengok begini rupanya mau mati itu ya. Dikasih makannya bubur, ya kan bubur kan? Masuklah bubur, masih mau nerimanya. Masuklah bubur, masih mau. Nanti lama-lama, nyembur dia, nggak mau lagi.
Kenapa? Malaikat pertama sudah datang. Fulan, rezeki nasimu dari timur sampai barat satu butir pun nggak bisa masuk lagi. Hati-hati yang nggak makan, ya. Jangan disuruh makan aku ini, hati-hati ya. Jangan-jangan udah habis, selagi masih selera makan aja. Makannya banyak, nggak apa-apa. Kenapa? Tempat orang alim makannya akeh. Kenapa? Barang siapa makan tempat orang alim, makanannya jadi obat. Kalau Imam Syafi'i makannya banyak ditanya, ternyata orang alim kan dermawan. Orang bakhil pelit ngasih makan awak sedikit jadi penyakit. Coba bayangkan. Ya, mau mati, nasi nggak bisa masuk lagi, air haus, lama-lama nyembur juga. Datang malaikat kedua yang menjamin minumnya, ya kan? Dari pertama sampai akhir, timur barat ku cari, setetes pun gak ada lagi. Karena habislah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hati-hati ya, jangan tinggal sholat. Orang yang meninggalkan sholat, meringan-ringankan sholat, begitulah Allah siksa semuanya. Kehausan dan kelaparan. Begitu masuk dalam kuburan, ini nggak sembahyang ini, nggak sembahyang. Bukan artinya nanti kalau sembahyang maghrib dulu ya, nanti baru isanya. Maghrib itu paling banyak jamaahnya, paling sedikit pahalanya. Jamaah paling tinggi itu sholat subuh 2 rakaat, ya kan? Tahunya Allah berat dikasih 2 rakaat. Tapi sedikit orang yang bisa mengerjakannya subuh berjamaah. Ya, sudah. Begitu orang yang meninggal dunia, ini kisah nyata Malik pribadi. Ya, Malik cerita ini tak hadis bin Iman. Dulu tetangga Malik ada orang cantik, ya. Pokoknya selewar sendiri kalau pergi kerja, mau pergi dulu, maunya panjang, namanya terlihat. Terlihat kan nggak apa-apa, terlihat nggak boleh dilihat kan, nggak boleh itu terlihat. Tiba-tiba pulang kerja mati, wafat, meninggal. Ya, karena kondisi hari itu udah banyak kerja, ya Malik takziah. Posisi paling takziah itu pas jam 11 mau dimandikan. Ini perempuan. Begitu mau dimandikan, nggak ada orang angkatnya karena jenazah itu dibungkus. Pak, tolong apa angkatkan, dia paling angkat. Disitulah paling seumur hidup sekali mencium bau bangkai yang busuk sekali. Belum pernah kalah bangkai itu kalah. Bau sekali, nggak tahan Malik. Begitu sampai kamar mandi, Malik pulang ke rumah muntah. Saya tanya, rupanya dia tak sembahyang. Begitu. Orang yang tidak sembahyang jenazahnya bau busuk. Begitu sampai ke kuburan, Allah perintahkan apa? Begitu jenazah tadi orang yang nggak sembahyang masuk ke kuburan, yudayyqul qabr, kuburan menjepit. Hatta takhtalifa, ada sampai tulang rusuknya hancur. Wah, bayangkan itu. Begitu nanti Allah buat. Berhenti kata siapa? Kata Allah. Ganti sisa yang baru. Ambil bara api di neraka, masukkan penuh bara api. Pernah bikin penuh rokok? Enak. Ya. Pernah goreng, meletup kena bibir ini. Nah, enak orang. Itu api di dunia, belum di akhirat. Begitu Allah buat. Sampai penuh bara api tadi. Berhenti kata Allah. Ambil suja'ul aqrab, ular yang besar. Kuburannya 2 meter, panjangnya 2 meter. Masuk ular tadi itu melilit. Ular tadi mengatakan, hada jaza'u man yudayyi'u fardhu. Inilah balasan orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban Allah, atau dia sholat tapi tidak diterima. Ingat, makom kita bukan gak sholat lagi, sholat diterima. Banyak orang yang sholat tidak diterima Allah. Hati-hati kamu, itu yang ditakutkan Nabi. Udah sholat kau masuk neraka itu gimana ceritanya? Nih, siapapun orangnya, kalau hatinya busuk gak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya membaca Quran, takzim sama guru itu untuk memperbaiki akhlakul karim. Sampai lagi nanti ketemu sama Tuhannya. Dirantai malaikat bawa rantai panjangnya 70 zirah. Bayangkan 1 zirah 48 cm, kalikan itu
rantai tadi itu dililit ke lehernya, masuk ke mulutnya, lewat ke duburnya. Kata Ibnu Abbas, kalau rantai itu masuk jatuh ke bumi, bumi tadi meledak. Bayangkan rantai itu dililit sama kamu masuk ke perut. Itulah balasan orang yang tidak sholat. Makanya hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang kamu lihat kakak muka itu salah mukenanya di sini, diingatkan. Jangan di leher. Leher ini aurat, makanya dia wajib ditutup karena bukan bagian muka. Bagian muka sampai sini. Cuman wajib dibasuh kalau berwudu. Ini wajib kena ya. Gak mungkin pas-pasan. Makanya kata Nabi, kalau kamu berwudu ada lebih-lebihnya, maka lebihan itu adalah hiasan di surga. Contoh tangan. Kadang-kadang memperhatikan anak SMP di sana, ini aja nggak dinaikkan dia ke atas. Dari sini sampai siku, ya kan? Mana bisa pas-pasan siku? Harus kamu lebihkan. Kalau udah pas kayak mana dulu, nggak bisa. Wis pas, yang penting dilebihkan. Kalau dilebihkan, otomatis sudah pas. Kecuali rambut. Kalau rambut sedikit aja udah boleh, ya kan? Oh sama kawan enggak boleh. Bukan diusap, berubah, panas kan, berubah. Boleh. Anggota yang diusap boleh dibasuh. Anggota yang dibasuh tidak boleh diusap. Yang dibasuh mana? Muka, tangan, kaki, kan dibasuh. Yang namanya membasuh ada air mengalir. Ya. Aqua segini atau yang lebih kecil dari ini cukup untuk berwudu kalau kamu tahu caranya. Ya, segini, nggak perlu gede-gedekan habis lah itu. Yang penting ada mengalir, kamu kasih sedikit aja. Ada airnya kan? Tuangkan, kan ngalir kan? Sengaja aku udah tinggal. Yang penting ada mengalirnya, paham? Mana tahu nanti musim kemarau, tapi alhamdulillah ya tembung asluhu tambun itu subur. Ya, banyak orang alimnya, banyak orang solehnya, banyak wali-walinya, banyak murid yang barokah, ya kan? Itu namanya. Nah ini, kalau kamu bahas nggak dibahas ini nggak sah. Itu namanya wajib kena semuanya. Makanya hati-hati. Kalau kamu bahas muka, rambut nggak kena, nggak sah juga. Kalau ini rambutnya, ada sebota ya ini rambutnya, ya kan? Nggak harus kena rambutnya. Perhatikan kalau kamu berwudu, rambutnya nggak basah, kupingnya nggak basah, ini pasti nggak sah itu. Makanya nanti sampai ke sana nanti, ya kalau wudunya salah, ya begitu nanti dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara fikih, ya. Apalagi yang perempuan sujud, Allahu Akbar, sujudnya di atas mukena. Kenapa kak? Sejadahnya bau kos kaki, dicuci 10 tahun. Ya. Dan jangan pakai mukena, pakai sapu tanganmu aja. Ya, boleh. Kalau kamu sujud di atas mukena tidak sah. Jidat wajib kena lantai. Jangan ditekan-tekan, jangan digesek-gesek jidatnya. Pokoknya letakkan saja. Hidung nggak wajib. Kalau wajib kasih yang pesek, ada berdapat nanti. Itu nggak wajib. Yang wajib itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakinya kudu gini. Kalau kakinya gini nggak sah nanti, ya kan? Nah, mana duluan itu relatif. Yang penting ibaratnya yang wajib kena ini. Itu namanya kalau kamu melihat dulu malah begitu waktu mandi ya, kita kan represi juga mau boleh kan. Cuma ingat kalau kamu pergi kemanapun yang kamu bawa kain mukena dulu supaya ingat sholat sampai sana sholat. Rupanya ternyata ada ibu-ibu salah sujudnya. Malik tegur, bu, mohon maaf, itu sujudnya kayak gitu. Jadi memang nggak boleh kita sujud di atas mukena. Dia nerima. Terima kasih diulanginya lagi tarik-tarik, ya kan? Ininya yang penting. Kalau tangannya nggak apa-apa. Ya, jadi sujudnya ketika kita melihat orang yang salah dalam seperti itu ditegur. Wa yajibu 'alaikum ala dzalika in qadara 'alaihi, dan wajib
memaksa keluargamu atau orang yang meninggalkan itu untuk diluruskan. Ya, ingat di keluarga itu banyak orang. Ya, ada adik, ada abang, ada kakak, ada mama. Dan kalau ada yang nggak sembahyang, tegur, bersembahyang. Yang penting ditegur, dibilangin. Kalau ada satu nggak sembahyang, satu keluarga diam semuanya, berdosa semua. Ingat itu. Kamu yang ngaji, kamu yang sekolah, ada adik, suruh sholat. Mama nggak sembahyang, mak sholat. Yang penting kamu sampaikan. Jangan kamu jambak makmu. Mama nggak sembahyang, jangan. Pak sholat, tegur. Cara negurnya baca Nas surah 1 kali supaya terbuka hati orang tua, ya kan? Bapak mak mau tahu di zaman Nabi anak tak sembahyang, mama jenazahnya dirubah menjadi seekor babi. Orang yang sembahyang jadi khinzir nanti. Mau kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dahulu melalaikan perintah, hukumannya hari itu dijatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar aturan, jangan mancing hari Sabtu. Sabtu juga dilanggar. Qiradatan khasin, jadi monyet, jadi ketek hari itu. Kalau hari ini langsung dihukum Allah, wah, banyak babi keliaran. Subuh-subuh ya babi kayak satu keluarga dibuka wis kuping gini kabeh. Ya, tegur. Kewajiban kamu menegur wa tawasobil, tegur. Yang penting tegur doa. Dulu ada seorang keluarga, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini sembahyang aja. Satu lagi ada anak perempuan gak sembahyang aja. Jadi ditanya sama yang tadi, Bu, anak ibu kok sholat aja tanpa disuruh-suruh? Apa kata ibu tadi? Semenjak muda, kamu tadi sejak gadis, aku mengamalkan surah Ibrahim ayat 40. Sejak gadis. Itu kan yang dibaca Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Jadi kalau anak-anakmu ingin nanti mau sholat hari ini, kamu baca doa surah Ibrahim ayat Nabi Ibrahim aja minta sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Doa itu minta sama Allah, ya kan? Kalau misalnya ibaratnya semuanya ahli sholat, mudah-mudahan. Jadi nanti kalau ada yang melamar kamu, jangan lihat naik apa dah ini naik mobil, jangan-jangan mobil Grab. Ya, kalau ada yang melamar kamu, lihat jangan naik ninja, jangan minjem sejati. Kalau ada yang melamar kamu, kita ngomong sama adik, coba baca dulu Fatihah. Baru batik, mak Fatihah langsung lah. Lulus Fatihah, baca tahiyat. Pas enggak? Tasdidnya pas enggak? Kalau iya kan aku doa iya kan nasta'in. Alhamdulillah, udah nggak bisa, nggak sembahyang berarti, ya kan? Tasdid Fatihah sama tahiyat, hilang satu tasdid aja nggak terima Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyyat. Kalau dia baca apa nggak sembahyang ini, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang mau sama kamu tanya, tengok Fatihahnya, tengok tahiyatnya, berarti dia orang sholat. Kalau urusan kerjaan rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dua-duanya sholat soleh, mudah-mudahan Allah kasih jalan min haitsu la yahtasib. Udah, kamu sanggup menegurnya, tegur. Wa illa fayajibu al-inkar bi qalbihi. Kamu kalau nggak sanggup menegurnya, tengoknya mau ditegur bereoan, kumis sang ini, dia salah, betul dimarahinya. Udahlah, dalam hati ya Allah, aku tidak ridho dengan perbuatannya gitu. Doakanlah, jangan dimusuhi, doakan, ya kan? Dulu di kampung Malim itu narkoba banyak kali. Bolak-balik masuk polisi, bolak-balik masuk polisi. Orang kampung resah. Malim tegur, diancamnya orang Malim. Nggak bisa cara kasar, cara halus. Panggillah kawan-kawan ke rumah, baca haddad. Haddad hebat itu. Dulu kampung Tembung ini terkenal roti haddad. Sekarang udah Malim amalkan di TV sewa. Satu kampung amalkan di semalam Jumat. Barang siapa membaca haddad di rumahnya, di kampungnya, kampung diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal 2 orang, 3 orang.
Udah bolak-balik masuk polisi semuanya. Terakhir 7 orang malam panggil ke rumah, baca haddad. 3 hari baca, hilang kemana Allah Subhanahu Wa Taala. Udah aman kamu tadi itu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu nanti belajar nanti terus nyantri kemana, kamu cari itu amalan rotibul haddad. Kudu kamu punya ijazah itu supaya nanti kamu amalkan di kampung kamu sendiri. Paham tuh? Ada pertanyaan? Ya, tuh. Oh, haddad itu apa paling bagus? Haddad itu bentuknya zikir-zikir dari Quran, dari hadis, ya, amalan-amalan yang disusun Abdullah bin Alawi al-Haddad, seorang ulama Yaman, ya, pernah mendapat bisyarah mimpi dari Rasulullah untuk menyusun zikir-zikir tadi itu, disusun, kemudian dibaca sama orang kampung. Jadi bentuknya itu apa namanya, bentuk-bentuk amalan saja. Haddad itu dinisbahkan kepada yang menyusun, rotib namanya. Rotib itu susunan. Jadi haddad itu bentuknya amalan, pikir-pikir yang insya Allah nanti kalau kamu dapat ijazahnya kamu amalkan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Boleh. Bagaimanapun berbuat maksiat itu sekecil apapun tidak boleh. Perhatikan, ya. Ya, perhatikan. Jangan sepele dengan dosa. Nantilah sekecil apapun. Makanya sekecil taat pun jangan disepelekan. Coba. Ada hadis ittaqin nar walau bitamarin. Ya. Takutilah neraka itu sekalipun dengan sebiji kur. Kamu sedekah bonbon saja bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Kamu sengaja nyakiti kucing, misalnya, aku sakit kucing, pukul lah supaya tidak orang begini macam itu. Kamu menyakiti kucing itu pun sudah berdoa. Di zaman Nabi orang menyakiti kucing juga masuk neraka. Jadi sekecil kejahatan jangan disepelekan. Sekecil, contoh gini, nampak muka orang, apa namanya itu? Buangmu, nggak cakepan. Ancamannya kalau nggak cakepan jangan lama-lama. Man hajarul khaufa qasarasin. Barang siapa mendiami sahabatnya, nggak cakepan sama kawannya lebih dari 3 hari, famata, yang diam ini mati, dakhalan Allah campakkan dia di neraka. Ada yang diam-diaman, salaman, kasih THR, ya kan? Nah, maaf laku. Berapa hari kita diaman? 1 hari, habis wajah baru 3 hari gitu. Jangan lama-lama, 3 hari batasnya. Sengaja berbuat maksiat tidak diperbolehkan. Ya, udah bunyi bel dulu. Ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hamdan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana li futuhil arifin. Adkhilna al-jannah bi rahmatika ya aziz ya ghafar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد صلوات صلوات. اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد.
Ya, yang putri sama sebelahnya salaman. Barang siapa bersalaman dengan orang yang menuntut ilmu mengaji ini, jasad tubuhnya diharamkan dari api neraka. Insya Allah. Ya, ikhlas, ya, bersalaman, mengaji dan seterusnya. Anak-anak kami, sekedar demikian yang bisa dibagikan pada hari ini. Kalau boleh disimpulkan bahwa segala sesuatunya ibadah kita itu punya syarat dan rukun. Nanti lebih lanjut akan kita pelajari syarat dan rukun dari ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan, yang Allah fardukan atas kita semuanya. Kemudian anak kami, adab teramat sangat penting. Halo, halo, udah salamannya sudah sekali aja ya. Halo. Adab teramat sangat penting untuk mendatangkan barokah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan berikutnya, anak-anak kami, tolong dibantulah orang tuamu dengan doa-doamu, dengan kesungguhanmu. Misalnya, ya, untuk membuka pintu keselamatan, pintu rezeki dan pintu barokah. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Setelah tahajud, azan, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat qobliyah subuh. Setelah baca Fatihah, baca Alam Nasrah, kemudian kuliah Al-Kafirun dari rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, Fatihah, Alam Taro, kemudian Qul Huwallah. Setelah itu baca doa tasbih malaikat, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Enaknya bisa itu kan? Kemudian kesimpulan berikutnya, setiap masuk rumah hendaknya dibacakan 3 hal. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar itu saja dulu yang bisa disimpulkan, mudah-mudahan barokah. Dan kita lanjut pada episode yang berikutnya. Anak kami, terima kasih sudah tertib, sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Ingat, adab yang paling utama. Ketika nanti emakmu ayahmu gak sholat, jangan dijawab emaknya ya. Nah, dinasihati saja. Ya, diingatkan, dinasihati. Begitu juga kakak abangnya ya. Paham ya? Kepada Ustadz kita Mu'alim, terima kasih banyak sudah membagi ilmunya. Mudah-mudahan barokah ke kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.